Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Salsabila. Saya angkatan 2018 semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Pendekatan dan metode studi perbandingan. Pendekatan adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara harus merupakan langkah-langkah yang konkret, yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai perspektif. Dengan adanya pendekatan, permasalahan diharapkan dapat diketahui dan ditemukan solusinya. Pendekatan terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan sistematis, pendekatan ekologis, dan pendekatan yuridis. Tahapan perbandingan. Tahap-tahap perbandingan harus dipersiapkan dengan matang dan sistematis, karena tidak semua objek dapat diperbandingkan atau logis diperbandingkan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan perbandingan adalah 1. Tahap pengategorian wilayah, yaitu wilayah dalam arti pusat, provinsi, dan daerah. 2. Tahap penentuan waktu perbandingan, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, sebagian-bagian dari prediksi ilmu administrasi negara. 3. Tahap penentuan tempat. 4. Tahap pencarian masalah utama. 5. Tahap menentukan pendekatan, metode, dan teori. 6. Tahap analisis. 7. Tahap menarik kesimpulan. Aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Untuk mempelajari administrasi, diperlukan alat untuk mencapai tujuan dan seperangkat ilmu pengetahuan yang relevan dengan ilmu perbandingan administrasi negara. Beberapa aspek yang diperbandingkan dalam studi perbandingan yaitu 1. Bentuk negara, 2. Bentuk pemerintahan, 3. Sistem pemerintahan, 4. Sistem politik yang dibagi menjadi suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Penyebab timbulnya perbedaan. Perbedaan sistem administrasi negara di berbagai negara ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Faktor sejarah. Setiap negara memiliki sejarah masing-masing. Misalnya sekalipun Indonesia pernah dijajah oleh Belanda atau Jepang, tentunya sistem administrasi negaranya berbeda dengan negara yang menjadi penjajah. 2. Faktor teritorial. Perbedaan administrasi negara dilatar belakangi oleh luas atau tidaknya wilayah suatu negara. 3. Faktor konstitusional, yaitu undang-undang dasar yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan negara. 4. Faktor sosial budaya. Keragaman budaya menjadi bagian paling penting untuk menciptakan kerukunan bermasyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. 5. Faktor kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki visi dan misi yang berbeda, sehingga kebijakannya pun berbeda. 6. Faktor politik. Sistem politik dan praktik berpolitik menentukan bentuk dan corak administrasi negara yang berbeda. 7. Faktor ekonomi dan kemajuan negara. Negara yang belum maju atau negara yang berkembang karena memiliki banyak utang kepada lembaga-lembaga keuangan negara lain. Kebijakan publiknya diatur oleh negara kapitalis. 8. Faktor sumber daya manusia. Pendidikan masyarakat yang masih rendah menjadi penyebab sulitnya negara mengembangkan diri menjadi negara maju. 9. Faktor moralitas bangsa. Banyaknya korupsi dan kejahatan lainnya dalam negara mempersulit pengembangan administrasi negara yang terbuka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.